Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam anak-anak. Kali ini ketemu lagi dengan Bu Dini pada kelas jurnalistik. Kali ini kita akan belajar mengenai reportase. Reportase apa hari ini? Tepatnya kita akan mempelajari tentang berita. Kenapa sih kita belajar berita? Karena jurnalistik yang dibahas dalam jurnalistik itu kan intinya tentang berita ya. Sekarang ada yang tahu nggak pengertian berita itu apa? Saya tidak dengar jawabannya. Oke, berita adalah laporan peristiwa yang aktual, menarik dan juga penting. Oke. Ada 3 kata kunci penting dalam pelaporan berita, yaitu yang pertama, berita tersebut itu harus aktual. Aktual itu artinya apa? Beritanya itu terkini, yang terbaru, yang terupdate. Jadi kalau kamu bikin berita harus yang terkini, jangan berita minggu lalu atau berita kejadian yang sudah lama baru diberitakan, itu namanya beritanya basi. Yang kedua, beritanya juga harus menarik. Kenapa menarik? Karena orang itu kan tertarik untuk membaca berita, itu kan tidak cari sembarang berita, tapi cari berita yang benar-benar membuat dia tertarik. Kemudian berita itu juga harus penting, artinya informasi yang disampaikan itu adalah informasi penting yang juga mendidik untuk masyarakat. Ini ada contoh-contohnya. Itu tadi terkait berita. Nah, sekarang tugas kita adalah sebagai jurnalis, kita harus bisa menulis berita. Menulis berita adalah melaporkan seluk-beluk suatu peristiwa yang telah, sedang, atau akan terjadi. Melaporkan di sini artinya kita menuliskan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan apa yang kita alami. Baik peristiwa tersebut yang telah terjadi, yang sedang terjadi, atau perkiraan apa yang akan terjadi. Selanjutnya kita belajar mengenai kriteria berita yang layak. Berita itu kan memang laporan sebuah peristiwa. Peristiwa apapun bisa kita sampaikan, bisa kita beritakan. Tapi kita harus pandai memilih mana berita yang layak dibaca atau yang mungkin akan menarik minat pembaca. Misalnya tadi pagi Bu Dini jatuh di kamar mandi. Naudzubillahi min dzalik ya. Itu kan sudah termasuk ke dalam peristiwa, tapi apakah itu layak diberitakan? Tidak, tentu saja tidak. Kenapa? Itu tidak menarik dan juga tidak penting meskipun itu peristiwanya aktual. Nah, sekarang kita belajar ya, apa saja kriteria berita yang layak. Oke, kriteria layak berita yang pertama yaitu significance atau penting. Jadi berita itu sifatnya harus penting ya. Apabila hal penting itu harus disampaikan ke masyarakat. Misalnya kayak pemerintah ingin menyampaikan sesuatu, misal bagaimana pencegahan virus corona, itu kan penting sekali, masyarakat harus tahu, taunya itu dari berita juga. Kriteria layak berita yang kedua yaitu besar. Ini dalam artian yang kita beritakan atau yang kita sampaikan ke masyarakat itu mencakup hal besar. Misalnya gini, sekarang lagi tren bersepeda, orang bersepeda kan biasa, kalau dijadikan berita juga tidak penting. Tapi kalau misalnya 1000 orang bersepeda bersama-sama keliling kota Sidoarjo, itu sudah jadi satu hal besar yang layak untuk diberitakan. Oke, kriteria yang ketiga yaitu timelines atau waktu. Jadi berita itu selain memang beritanya harus terkini atau sesuai dengan yang paling baru, yang paling update, tapi berita itu harus mengepaskan dengan waktu atau momennya. Jadi misalnya kalau misal bulan Juli kemarin momennya itu apa? Oh, momennya tahun ajaran baru. Jadi beritanya juga terkait penerimaan siswa baru atau MPLS, atau mungkin momennya kemarin pas kemerdekaan RI. Jadi berita-beritanya itu juga disesuaikan dengan itu. Misal berita tentang dulu perjuangan kemerdekaan bagaimana, atau kisah-kisah para veteran pejuang-pejuang kemerdekaan dulu itu gimana. Jadi berita itu yang layak itu bisa pas dengan momen. Kriteria yang keempat yaitu
Nah, kriterianya adalah tenar. Jadi, kalau misalnya kamu buat berita yang layak untuk diberitakan, itu harus mengandung unsur itu. Misalnya aja nih, kita cek beritanya Raffi Ahmad. Nah, Raffi Ahmad ini hampir setiap hari itu ada beritanya. Entah dia pakai peci, entah dia masak, entah dia makan, pasti ada beritanya. Karena apa? Karena dia tenar. Jadi, pasti banyak orang yang mau baca karena dia punya banyak penggemar. Kriteria berita yang kelima yaitu terakhir adalah yaitu terkait human interest atau kisah-kisah kemanusiaan. Kalau ini sekarang di Instagram itu banyak sekali, bisa kisah-kisah kemanusiaannya itu tentang perjuangan. Misal ada anak SD yang rumahnya itu di pelosok tapi tetap berjuang ke sekolah, atau misal ada orang tua yang kerja mati-matian demi anaknya, atau kisah-kisah sukses seseorang, itu juga menarik untuk jadi bahan berita. Jadi anak-anak, fungsinya dari kriteria layak berita itu, kalau misal kamu jadi wartawan terus beritamu minimal mencakup salah satu unsur itu, pasti beritamu akan diambil untuk dipublikasikan. Tapi kalau misalnya tidak ada unsur itu, biasanya beritanya dianggap tidak layak. Jadi misalnya kamu jadi wartawan, itu pasti biasa banget yang namanya berita ditolak, beritamu tidak ditayangkan, disuruh cari lagi ya, karena memang tidak memenuhi unsur-unsur kriteria layak berita. Nah, selanjutnya bagaimana sih kriteria untuk menjadi wartawan? Kalian ini semua kan calon-calon jurnalisnya Spenduta. Kualitas seorang wartawan yang utama yaitu adalah kemampuan untuk mencium keadaan yang berpotensi menjadi berita. Jadi sebagai wartawan, kalau kamu mengambil sebuah peristiwa, kamu harus bisa mengambil nilai beritanya. Misal ada satu kejadian begini, ada sebuah kecelakaan yang menewaskan seorang kakek tua. Yang namanya kecelakaan itu sudah biasa ya, di mana-mana itu sering terjadi kecelakaan. Tapi sebagai wartawan, kamu harus mencari beritanya dari segi sudut pandang lain. Misal, oh ternyata kakek-kakek itu ceritanya itu sedang membelikan obat untuk istrinya yang sakit di rumah sakit, tapi ketika nyebrang tidak hati-hati, akhirnya kecelakaan. Lah ini nilai berita apa yang masuk di situ? Oh, nilai masuknya kisah kemanusiaan atau human interest. Jadi kalau kamu cuma memberitakan kecelakaan terjadi, seorang kakek meninggal tertabrak truk, gitu tidak ada nilai beritanya. Jadi beritamu bisa jadi dianggap tidak layak. Nah, kepekaan itu untuk mencium suatu keadaan itu bisa kamu dapatkan dari beberapa hal berikut, yaitu yang pertama, pengalaman. Loh Bu, saya belum pengalaman jadi wartawan. Ya nggak apa-apa, kan kita sekarang masih belajar, lama-lama nanti akan jadi pengalaman. Terus selain itu, yang kedua, sebagai seorang wartawan, kamu harus punya rasa ingin tahu atau kepo. Minimal ada gosip apa di kelas ini, kamu kepo. Itu kamu sudah punya bekal menjadi seorang wartawan. Yang ketiga, kamu harus punya daya khayal atau imajinasi. Karena apa? Wartawan itu kalau misal kita wawancara narasumber jawabnya A, kita tidak boleh langsung percaya. Kita harus berkhayal atau berimajinasi, mungkin ada kemungkinan yang lain. Yang keempat yaitu pengetahuan. Jadi kalau sebagai wartawan, kamu harus punya pengetahuan yang luas. Karena apa? Kalau kita wawancara narasumber, kita tidak boleh terlihat bodoh. Kita harus mempelajari dulu materi-materi apa yang akan kita tanyakan kepada narasumbernya. Jadi pengetahuan itu penting sekali sebagai dasar untuk menjadi wartawan. Nah, itu tadi dasar-dasar kualitas seorang wartawan. Saya harapkan setelah ikut jurnalistik ini, kalian bisa mengembangkan pribadi-pribadi itu dan kalian bisa jadi seorang jurnalis yang sukses. Nah, itu tadi anak-anak materi untuk kelas reportase hari ini, semoga bermanfaat. Kemudian tantangan untuk kelas kali ini, silakan kalian mencari satu berita yang ada di sekitar kalian. Akan cari sebuah peristiwa yang mempunyai nilai berita di sekitar kalian. Saya tidak menyuruh kalian membuat berita ya, tapi cari peristiwanya dulu, kemudian dilaporkan. Nanti kita akan sama-sama diskusikan apakah berita kalian itu termasuk layak apa tidak. Oke, terima kasih.